Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, kita masuk ke pembahasan. Hari ini pembahasannya tidak seperti yang materi kemarin. Kita jeda dulu, kita skip dulu materi yang kemarin dan kita beralih ke pertanyaan yang datangnya dari sahabat kita, dari kawan kita, di mana beliau bertanya masalah busui dan bumil, ibu menyusui dan ibu hamil maksud saya, kaitannya dengan bulan Ramadan. Apakah ketika tidak berpuasa nanti wajib qada atau tidak wajib qada tapi bayar fidyah, kira-kira demikian. Namun sebelum masuk ke poin tersebut, jadi saya akan sedikit menyinggung kasus yang sudah sering kita dengar, tetapi hari ini akan saya coba angkat kembali untuk pengingat kita semua. Adapun kasus yang saya maksudkan kawan-kawan sekalian yaitu adalah waman wati'a amidan fil farji fi nahari Ramadan, yaitu kasus orang yang melakukan hubungan suami istri, hubungan badan atau dalam tanda kutipnya jima, dilakukan dalam keadaan amidan, dalam kondisi yang normal tanpa ada paksaan yang sangat membahayakan dari pihak lain, dan dia mengerti bahwa apa yang ia lakukan adalah berhukum haram, kemudian dilakukan dalam farji seperti biasanya orang yang melakukan hubungan suami istri, dan dilakukan pada siang Ramadan. Maka nanti orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yaitu adalah fa'alaihi wa 'alal mautu'ah al-mukallafah al-qada' li ifsadi shaumihima bil jima'. Yang pertama yaitu adalah bagi perempuan dan bagi yang laki-laki wajib untuk melakukan qada' puasa, mengganti puasa. Kenapa demikian? Karena memang puasa yang ia lakukan kemudian pada siang itu dia berjima, lah puasa itu dianggap batal. Sehingga ketika dianggap batal, maka nanti konsekuensinya ada hukum qada di situ yang harus ditunaikan. Kira-kira begitulah ya. Kemudian yang kedua, wa alaihi wahdahu al-kafarah dunaha. Yang kedua, beban yang kedua yang harus ditunaikan yaitu adalah kafaroh. Bagi siapa kafaroh ini? Yaitu berlaku untuk pihak cowok ataupun pihak suami, katakanlah begitu. Jadi untuk qada suami istri, tetapi untuk, maksudnya kalau untuk istri hanya wajib qada, kalau untuk suami wajib qada plus kafaroh. Kemudian selanjutnya yaitu adalah wa man jama'a fi yaumaini lazimahu kafarotani ila akhirih. Barang siapa yang melakukan jima sebanyak 2 hari, selama 2 hari, maka nanti kewajiban kafarohnya pun adalah 2 kali. Kenapa demikian? Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena untuk bulan Ramadan ataupun untuk puasa Ramadan, perharinya itu dihitung sebagai ibadah yang mandiri. Jadi 1 hari dihitung 1 hari dihitung 1, sehingga sanksi apabila ada pelanggaran yang terjadi pun diikutkan pada hari berapa kali pelanggaran itu terjadi. Kalau 2 hari ya 2 kali gitu loh. Atau bisa kita bahasakan begini kawan-kawan, terkait ibadah mustaqillah, ibadah yang mandiri, yaitu semisal ada orang hanya bisa berpuasa 1 hari selama 30 hari. Selama 1 bulan orang ini hanya berpuasa 1 kali, maka orang ini pun tetap dikatakan telah melaksanakan puasa Ramadan sekalipun hanya satu kali. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan perharinya adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang mandiri. Sehingga kita kembali lagi pada kasusnya kafaroh ini, apabila ada orang yang jima 2 hari, 3 hari, atau 4 hari, maka nanti orang tersebut berkewajiban untuk membayar
sejumlah hari terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, fa in takarrara al-jima' fi yaumin wahid fala ta'adduda. Kalau semisal yang berulang-ulang bukanlah harinya, melainkan praktek jimaknya ataupun praktek bersenggamanya, maka nanti kewajiban kafaroh itu hanya 1 kali. Kemudian selanjutnya, masalah kafaroh. Kafaroh yang dimaksudkan dalam kasusnya orang bersenggama ini, yaitu adalah kafaroh murattabatun. Kafaroh yang harus disesuaikan dengan urutan. Artinya kalau urutan yang pertama bentuk kafarohnya itu masih ada, maka jangan sampai memilih bentuk kafaroh yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, bentuk kafaroh nomor 2 masih ada, jangan memilih bentuk kafaroh yang nomor 3. Kira-kira begitu yang disebut dengan kafaroh murattabah. Urutan pertama adalah itqu raqabah mukminah, memerdekakan budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masih ada budak, jangan sampai berpindah ke opsi kafaroh yang nomor 2, ya. Adapun kafaroh yang nomor 2 yaitu adalah kalau sama sekali tidak ada budak, dimanapun sudah Anda tidak menemukan budak untuk Anda merdekakan, maka nanti Anda diperbolehkan mengambil opsi yang nomor 2, yaitu adalah berpuasa sepanjang 2 bulan dan secara berturut-turut. Kalau semisal Anda tidak bisa berpuasa, misalkan kalau berpuasa Anda bisa mati nantinya, maka Anda diperbolehkan untuk berpindah ke opsi yang ketiga, yaitu adalah it'amu sittina miskinan, yakni memberi makan kepada 60 orang miskin, atau kalau tidak ada orang miskin, memberi makan kepada 60 orang fakir. Jadi masraf ataupun tempat untuk kita memberi makan hanya 2 pilihannya. Kalau tidak fakir, ya berarti miskin. Tidak boleh diberikan ke selainnya. Kemudian kawan-kawan, kita masuk ke poin jawaban dari pertanyaan yang saya paparkan di awal, yaitu adalah mengenai bumil dan busui, ibu hamil dan ibu menyusui. Maksudnya busui di sini adalah ibu yang menyusui sekalipun yang disusui bukanlah anaknya sendiri loh ya. Bumil dan busui biasanya rentan dengan kekhawatiran atas terjadinya doror, atas terjadinya mara bahaya. Misalkan atas terjadinya penyakit yang sangat membahayakan, baik nanti kekhawatiran itu bagi dirinya sendiri, takut akan dirinya sendiri, ataupun takut kepada bayinya. Sehingga konsekuensi hukumnya pun nanti akan dipetakan, akan dipilah. Kira-kira begini pemilahannya. Wal hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al qada. Ibu hamil dan ibu menyusui, bumil dan busui, kalau mereka khawatir atas terjadinya bahaya kepada dirinya sendiri, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri sekaligus nanti bersama dengan bayinya, maka nanti mereka diwajibkan untuk iftar, diwajibkan untuk mokel atau berbuka puasa, diwajibkan juga nantinya untuk melaksanakan qada ataupun untuk membayar qada puasa, membayar hutang puasa dengan cara berpuasa juga gitu loh kira-kira. Dan tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Jadi untuk yang pertama, apabila yang dikhawatirkan adalah dirinya ya kawan-kawan, adalah dirinya atau dirinya plus juga bayinya gitu, maka kewajiban bagi bumil dan busui ini adalah wajib untuk untuk iftar, untuk tidak berpuasa, plus juga wajib untuk qada dan tidak wajib untuk fidyah. Kira-kira demikian. Kemudian yang kedua yaitu adalah apabila bumil mengkhawatirkan murni adalah anaknya yang dikhawatirkan, maka nanti wajib mokel, wajib qada, plus juga wajib untuk membayar kafaroh. Kira-kira begitu. Misalkan ya contohnya bumil ini kalau berpuasa dikhawatirkan anaknya keguguran,
atau busui ini kalau berpuasa dikhawatirkan nanti kualitas air susunya akan menurun, jumlah air susunya, volumenya akan menurun misalkan, maka nanti wajib untuk iftar. Di samping itu wajib untuk qadha plus juga wajib untuk membayar kafaroh. Kenapa? Karena memang yang dikhawatirkan adalah murni si bayi. Terakhir kita masuk pada pembahasan kafaroh. Ingat ya, ini kafarohnya bumil dan busui, bukan kafarohnya suami istri yang senggama ataupun jima. Itu kan sudah tadi. Kafaroh itu yang dimaksudkan adalah ayyukhraja an kulli muddin an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa sulusun. Yang dimaksudkan dengan kafaroh bumil dan busui itu yakni adalah membayar ataupun bersedekah sebanyak 1 mud, sekadar 1 mud untuk 1 harinya. Jadi 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud, kira-kira demikian. Berapakah 1 mud? Yaitu adalah ritlun wa sulusun, 1 ritel plus sepertiga, 1/3 ritel ya. Kalau kita bertanya berapa 1 mud untuk ukuran ataupun kadar zaman sekarang, itu sekitar 650 gram. 650 gram. Jadi kalau kita berhati-hati, ihtiyat, ya bisalah kita pakai yang 700 gram sampai ke 750 gram. Kalau saya tidak salah, kira-kira begitulah ya untuk ukuran 1 mud. Mungkin kawan-kawan ada yang mau menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Hanya itu kawan-kawan untuk pertemuan hari ini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.